Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang anuitas dari Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irpia Erida, MPD. Sebelum menyampaikan pembahasannya, perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita bahas apa itu anuitas. Di sini ada pengertian anuitas. Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Selanjutnya, secara lebih luas, istilah anuitas juga digunakan dalam produk asuransi. Dalam dunia asuransi dapat dipahami sebagai manfaat pensiun yang dibayarkan setiap bulan. Anuitas adalah kontrak antara karyawan dan perusahaan asuransi di mana setiap karyawan membuat angsuran yang berbeda dan sebagai imbalannya menerima pembayaran secara teratur setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir. Lalu, sementara itu, di dunia investasi, anuitas digunakan untuk perencanaan keuangan masa depan untuk memberikan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Dana tersebut akan dibayarkan secara berkala oleh karyawan selama mereka masih bekerja, dan jumlahnya pasti akan meningkat setiap tahun hingga pensiun. Dan dalam dunia perbankan, anuitas digunakan untuk menghitung besarnya bunga atau investasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan nasabah membayar dan mendapatkan jumlah pengembalian investasi mereka. Berikut ini adalah rumus anuitas. Diketahui di sini adalah AN sama dengan AN plus BN dengan keterangan sebagai berikut. AN yaitu anuitas, AN angsuran, dan BN adalah bunga. Selanjutnya, rumus menghitung bunga anuitas. Bunga sama dengan SP dikali I dikali 30 per 360 dengan keterangan sebagai berikut. SP adalah saldo pokok pinjaman di bulan sebelumnya, dan I adalah suku bunga per tahun. 30 adalah jumlah hari dalam satu bulan, dan 360 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Namun, rumus perhitungan anuitas ini dikembangkan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai berdasarkan rumus anuitas menjadi rumus menghitung anuitas adalah sebagai berikut. E dikali I per 12 per 1 dikurang 1 plus I per 12 dengan pangkat min T. Keterangannya adalah sebagai berikut. P yaitu pokok pinjaman dalam rupiah, I yaitu suku bunga per tahun, dan T yaitu lama kredit dalam bulannya ataupun tahun. Berikut ini merupakan rencana pelunasan pinjaman anuitas. Adapun rumus-rumus dasar yang digunakan dalam perhitungan pada tabel pelunasan anuitas yaitu rumus anuitas, bunga, dan sisa pinjaman. Besarnya anuitas A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Nilai A dipakai adalah pembulatan ke atas yaitu nilai A plus. Untuk besar bunga, kita gunakan rumus B1 sama dengan M dikali I, B2 sama dengan S1 dikali I, seterusnya sampai BM plus 1 sama dengan SM dikali I. Sedangkan untuk besar angsuran, kita gunakan rumus A plus sama dengan A1 dikali B1, A1 sama dengan A2 ditambah B2, seterusnya sampai A plus sama dengan AM plus BN. Dan untuk sisa pinjaman, kita gunakan rumus sebagai berikut. S1 sama dengan M min A1, S2 sama dengan S1 dikurang A2, seterusnya sampai SM plus 1 sama dengan SM dikurang AM plus 1. Selanjutnya yaitu perhitungan anuitas dan pelunasan pinjaman. Di sini ada contoh soal, kita baca bahwa suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, tentukanlah. Di sini ada cara penyelesaiannya. Mari kita lihat, diketahui M sama dengan 10 juta, I sama dengan 12%. 12% jika dijumlahkan akan menjadi 0,12 per tahun, dan N adalah 8 tahun.
A yaitu menentukan nilai anuitasnya. Peroleh rumus sebagai berikut. A sama dengan M dikali I1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Maka di sini ditulis M yaitu 10 juta dan I yaitu 12% jika dijumlahkan menjadi 0,12, maka di sini ditaruh 0,12. Dibagi 1 dikurang 1 plus 0,12 min 8. Dijumlahkan menjadi 10 juta dikali 0,12 menjadi 1.200.000 dan 1 dikurang 1 plus 0,2 min 8 dijumlahkan menjadi 1 dikurang 1,12 min 8. Dan di sini ada hasil akhirnya yaitu 2.013.028,41. Artinya kita peroleh anuitas yaitu 2.013.028,41. Jika dibulatkan ke dalam ratusan ribu, maka tandanya menjadi A plus. Plus ini akan kita bahas nanti. Yaitu menjadi Rp2.100.000. Selanjutnya yaitu tabel pelunasan anuitas dan pembayaran anuitas terakhir. Di sini ada tabel rencana pelunasan anuitas. Di sini disebutkan bahwa tabel tersebut mempunyai 8 kolom, yaitu berarti 8 tahun lamanya. Di sini pinjaman awal 10 juta hingga sisa pinjaman itu menjadi 0, yang artinya tidak ada lagi pinjaman yang harus dibayar. Dengan keterangan tabel sebagai berikut. Pinjaman awal tahun kedua, yaitu sisa pinjaman akhir tahun ke-1. Maka pinjaman awal tahun ketiga adalah sisa pinjaman akhir tahun kedua, dan seterusnya begitu. Bunga plus angsuran masing-masing kelas sama dengan anuitas hasil pembulatan dilambangkan dengan A plus, kecuali pada garis terakhir baris ke-8. Sisa pinjaman akhir tahun ke-1 yaitu pinjaman awal tahun ke-1, angsuran ke-1. Sisa pinjaman akhir tahun kedua yaitu pinjaman awal tahun kedua dikurang angsuran kedua. Angsuran terakhir sama dengan pinjaman awal tahun terakhir. Yaitu selanjutnya pembayaran anuitas terakhir dilambangkan dengan AT. AT di sini adalah 110.386,73 ditambah 919.888,44 dijumlahkan menjadi 1.030.276,17. Selanjutnya yaitu perhitungan anuitas. Cara menghitung angsuran, total angsuran per bulan sama dengan P dikali 1/12 dibagi 1 min 1 plus 1/12 pangkat min T. Angsuran bunga per bulan sama dengan saldo pinjaman bulan terakhir X suku bunga per tahun per 12. Angsuran pokok per bulan, total angsuran per bulan dikurang angsuran bunga per bulan. Catatannya sebagai berikut. P yaitu total pinjaman, I yaitu suku bunga per tahun, T yaitu jangka waktu pembayaran. Menghitung angsuran ke N. Rumus angsuran ke N dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. AN sama dengan A1 dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 atau AN sama dengan AK1 plus I pangkat N min K. Dengan keterangan sebagai berikut. AN yaitu angsuran ke N, AK yaitu angsuran ke K, dan A1 yaitu angsuran pertama. I yaitu suku bunga setiap periodenya. Selanjutnya yaitu perhitungan anuitas. Pada anuitas dilambangkan dengan A, dari penjabaran di atas kita peroleh bahwa A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 plus I pangkat min N, dan A1 sama dengan M dikali I per 1 plus I pangkat N dikurang 1. Menggunakan daftar anuitas, A sama dengan M min 1, A sama dengan M dikali 1 per 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 plus I pangkat
min N, sama dengan M dikali daftar anuitas dengan I per 1 dikurang 1 plus I pangkat min N, sama dengan daftar anuitas kolom I persen dan baris N. Hubungan anuitas dilambangkan dengan A dan angsuran pertama dilambangkan dengan A1. Maka A sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N. Selanjutnya yaitu menghitung sisa pinjaman. Anuitas biasa digunakan untuk pelunasan hutang yang relatif besar dengan jangka waktu yang relatif lama. Tetapi dalam kenyataannya seringkali si peminjam melunasi sisa pinjamannya sebelum waktu cicilan berakhir. Untuk melunasi sisa pinjaman itu, tentu perlu diketahui sisa pinjaman yang belum terbayar. Jika kita sudah menyusun tabel pelunasan, maka sisa pinjaman dapat diketahui dari tabel tersebut. Selain dengan mempergunakan tabel, kita juga dapat menentukan besarnya sisa pinjaman dengan cara sebagai berikut. Misalnya, sisa pinjaman dari anuitas pertama sampai dengan anuitas ke P adalah S1, S2, S3, sampai seterusnya. Berikut adalah beberapa cara menghitung sisa pinjaman. Menghitung sisa pinjaman anuitas dengan cara yang pertama, yaitu sisa pinjaman dapat dihitung sebagai berikut. B1 sama dengan I dikali M, B2 sama dengan I dikali S1, B3 sama dengan I dikali S2, B4 sama dengan I dikali S3. BM plus 1 sama dengan I dikali SM, sehingga SM sama dengan BM plus 1 per I. Keterangannya sebagai berikut, maka SM adalah sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M. BM plus 1 adalah besarnya bunga ke M plus 1, dan I adalah suku bunga anuitasnya. Menghitung sisa pinjaman anuitas dengan cara yang kedua. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M, pokok pinjaman dikurangi jumlah M angsuran yang sudah dibayar. SM sama dengan M dikurang A1 plus A2 plus A3 plus sampai seterusnya. M sama dengan M dikurang A1 plus A2 ditambah dikali A dikali 1 plus I ditambah A1, 1 plus I pangkat 2, sampai seterusnya hingga A1 sama dikali 1 plus I pangkat M min 1. Sama dengan M dikurang 1, A1 ditambah A1, dalam kurung 1 plus I ditambah 1 plus I pangkat 2, sampai seterusnya hingga 1 plus I pangkat M min 1. Maka SM sama dengan M dikurang A1 ditambah A1, sigma M min 1, R sama dengan 1, dalam kurung 1 plus I pangkat R. Sehingga besar pinjaman SM sama dengan M dikurang A1 ditambah A1, sigma M1 di R sama dengan 1, 1 ditambah R pangkat R. Dengan nilai sigma M min 1, R sama dengan 1, dalam kurung 1 plus I pangkat R bisa dicari dari daftar tabel rente kolom I persen baris M min 1. Selanjutnya menghitung sisa pinjaman anuitas yang cara yang ketiga. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M jumlah semua angsuran yang harus dibayar yaitu dari AM plus 1 sampai angsuran AN. Maka di sini SM sama dengan AM plus 1 plus AM plus 2 plus AM plus 3 plus A sampai seterusnya. Maka SM sama dengan A1 ditambah A2 sampai seterusnya dikurang A1 ditambah A2 sampai seterusnya. SM sama dengan A1 ditambah A1 dalam kurung 1 plus I ditambah sampai seterusnya sampai A1 ditambah 1 plus I pangkat N min 1. Maka dikurang A1 plus A1 dalam kurung 1 plus I sampai seterusnya hingga A1 dalam kurung 1 plus I pangkat M min 1. Sama SM sama dengan A1 ditambah A1 sigma N min 1, R sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat R dikurang A1 plus A1 sigma M min 1, R sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat R. Maka SM sama dengan A1 sigma N min 1, R sama dengan 1
dalam kurung 1 plus I pangkat R dikurang A1 sigma M-1 R sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat R. Dan di sini SM sama dengan A1 sigma N-1 R sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat R dikurang sigma M-1 R sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat R. Sehingga besar pinjaman SM adalah A1 sigma N-1 R sama dengan 1 per 1 plus I pangkat R dikurang sigma M-1 R sama dengan 1 plus I di pangkat R. Dengan nilai sigma M-1 R sama dengan 1 plus I di pangkat R bisa dicari dari daftar tabel kolom rente kolom I persen barisan ke M-1 dengan nilai sigma N-1 R sama dengan 1 plus I pangkat R bisa dicari dari kolom daftar tabel rente baris I persen baris ke N-1. Selanjutnya yaitu menghitung sisa pinjaman anuitas dengan cara yang keempat. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M sama dengan nilai dari semua anuitas yang belum dibayar dihitung pada akhir tahun ke M. Maka SM adalah A per 1 plus I ditambah A per 1 plus I pangkat 2 ditambah A per 1 plus I pangkat 3 sampai seterusnya hingga A per 1 plus I pangkat M dikurang N. Maka SM adalah A sama dengan 1 plus I pangkat 1 min 1 ditambah 1 plus I pangkat min 2 plus 1 plus I pangkat min 3 seterusnya sampai 1 plus I pangkat N dikurang M. Sehingga SM adalah A dikali sigma N dikurang M R sama dengan 1 plus I di pangkat R. Sehingga besar pinjaman SM adalah A dikali sigma N dikurang M R sama dengan 1 ditambah I pangkat R dengan nilai sigma N dikurang M R sama dengan 1 plus I pangkat R bisa dicari dari daftar tabel rente kolom I persen baris ke N dikurang M. Selanjutnya yaitu menghitung anuitas dengan menggunakan notasi sigma. Masalah di atas dapat kita terjemahkan dalam tabel sebagai berikut ini. Anuitas yaitu ke-1, ke-2, sampai seterusnya. Besar anuitasnya A, hingga nilai tunai pada awal periode. Anuitas yang ke-1, besar anuitasnya A, nilai tunai pada awal periodenya A per 1 plus I1. Ini kenapa 1? Karena nilai anuitasnya yang ke-1. Kalau anuitas yang kedua, di sininya berarti 2. Anuitas itu angsuran ya. Sampai pinjaman. Pinjamannya sigma N T sama dengan 1 A per 1 plus I pangkat N. Anuitas yang dibulatkan. Dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya, nilainya bulat. Oleh karena itu, biasanya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah, dengan kelipatan berdasarkan persetujuan si penerima hutang dengan pihak perbankan, dengan tujuan agar pembayaran mudah untuk dilaksanakan. Misalnya, anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan 1.000 atau 100.000 dan lain-lain. Jika anuitas dibulatkan ke atas, maka terjadilah kelebihan pembayaran. Sebaliknya, jika anuitas dibulatkan ke bawah, maka akan terjadi kekurangan pembayaran. Kelebihan ataupun kekurangan pembayaran tersebut akan dihitung pada pembayaran anuitas terakhir. Berikut ini adalah anuitas yang dibulatkan ke atas. Pinjaman sebesar M dilunasi dengan anuitas selama N periode dengan suku bunga 1 sama dengan P% setiap periode. Apabila anuitas dibulatkan ke atas menjadi A+, lambangnya menjadi A+. Kelebihan tiap periode K sama dengan A+ dikurang A, dan jumlah kelebihan sampai N periode adalah D. Maka pembayaran pada anuitas ke N sama dengan A+ dikurang D. Jumlah kelebihan sampai N periode D dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, D sama dengan jumlah angsuran sampai N periode dikurang besar pinjaman yang dirumuskan sebagai berikut. A1 sama dengan angsuran ke-1 setelah anuitas yang dibulatkan. D jumlah nilai akhir setiap kelebihan dari anuitas pertama sampai anuitas ke N yang dirumuskan sebagai berikut.
K sama dengan kelebihan setiap periode. Selanjutnya yaitu anuitas yang dibulatkan. Berikut ini adalah contoh anuitas yang dibulatkan ke atas. Hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh adalah sebagai berikut. 2.351.405.405.78 dibulatkan anuitas di atas ke dalam puluhan ke atas, Dan jawabannya adalah 2.351.410. Rumus nilai lebih. NL sama dengan A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhir rente kolom I% baris N-1 M dikurang M. Adapun rumus lain dengan catatan NL sama dengan L plus L dikali daftar nilai akhir rente kolom I% baris N-1. Maka rumus besarnya anuitas terakhir adalah AT sama dengan AN dikurang NL. Keterangannya adalah sebagai berikut. NL adalah nilai lebih, A1 adalah angsuran pertama, AN plus sama dengan anuitas dibulatkan ke atas, dilambangkan dengan AN plus. AN sama dengan anuitas, L sama dengan AN plus dikurang AN, dan AT adalah anuitas terakhir. Selanjutnya yaitu anuitas yang dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain tetap jadi nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah AN min. Contoh yaitu hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh sebagai berikut. AN adalah 4.357.895.78. Bulatkan anuitas di atas ke dalam puluhan ke bawah. Menjadi A min sama dengan 4.357.890. Dan yang terakhir yaitu rumus nilai kurang anuitas. NK sama dengan M min 1 plus A1 dikali daftar nilai rente kolom I% baris N min 1. Rumus nilai kurang anuitas K sama dengan AN dikurang AN min. Maka NK sama dengan K plus K daftar nilai akhir kolom rente I% baris N-1. Keterangannya adalah sebagai berikut. NK sama dengan nilai kurang, dan A1 sama dengan angsuran pertama, dan AN min yaitu anuitas dibulatkan ke bawah. AN yaitu anuitas, dan K adalah AN dikurang AN min N. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anjar Susanti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.